Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini, tanggal 19 Agustus 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi si dia tentang isi hati dia terhadap kamu hari ini. I want you, dia menginginkanmu. Dia masih menginginkanmu sampai hari ini. I know I mess up everything. Jadi dia tahu dia sudah kehilangan segalanya, termasuk kehilangan kamu di sini ya, kehilangan harta benda, kehilangan apa namanya kamu, kehilangan kepercayaan kamu ya, kehilangan kepercayaan dari orang-orang, kehilangan pekerjaan. Karena aku pernah dengar nih ya, akhir-akhir ini tuh sering ada orang-orang ngomong gitu ya. Jadi sering akhir-akhir ini aku mendengar kalimat seperti ini. Kalau kamu menyia-nyiakan pasangan utamamu, terutama kalian yang udah menikah ya, menyia-nyiakan istri sahmu, istri pertama sahmu ya, dan kamu memilih pasangan yang lain, maka karir, keuangan, kehidupanmu benar-benar akan hancur karena ridho dari eh, apa namanya ridho istri itu akan memberikan apa keuntungan keberkahan di segala aspek kehidupanmu gitu ya, terutama kalau cowok ya di sini. Dia menyia-nyiakan si istrinya padahal istrinya tulus, eh, apa namanya ikut dengan dia itu dari nol, benar-benar yang sayang sama dia, menjaga dia gitu ya, menjaga harkat martabat keluarga gitu, terus disia-siain, hancur hidup dia sampai kapanpun. Itu sih aku sering akhir-akhir ini mendengar kalimat itu ya, hancur sudah. Jadi bagi kamu istri pertama, aku bilang ini kamu harus bahagia atau tidak ya. Tapi intinya ridho suami ya itu memang ridho istri gitu ya. Jadi kalau misalkan istri mau masuk surga ya atas ridho suami, tapi kehidupan suami akan bisa lancar luncur ya, kehidupannya bisa sukses itu atas kebahagiaan istri. Jadi kalau misalnya istri yang gak bahagia, tamat riwayat suami gitu sih. Aku sering dengar itu omongan dari siapa ya? Sering aku dengar akhir-akhir ini. Jadi makanya di sini dia tahu ya, dia sadar diri setelah dia kehilangan kamu. Makanya di sini I want you, berarti dia kehilangan kamu kan? Kalian udah berpisah kan di sini dan dia tahu dia sudah kehilangan segalanya. Saat dia kehilangan kamu, dia kehilangan segalanya dan dia nggak bisa apa nih? Banyak ya, nggak bisa menerima ini semua, nggak bisa kehilangan kamu ternyata, nggak bisa melakukan situasinya seperti ini sekarang gitu ya. Intinya dia ada yang tidak bisa ya, tidak bisa mempertahankan kamu ya. uh, I wish I could take back my words ya. Jadi dia berharap dia bisa mengambil kembali, menarik kembali kata-kata yang pernah dia ungkapkan kepada kamu, terutama kata-kata yang menyakiti hati kamu ya. Dia pengen tarik lagi itu ya. Ya mungkin dari kata-kata itu kalian berpisah, kemudian dari kata-kata itu akhirnya dia kehilangan segalanya. Termasuk kehilangan kamu, kehilangan keluarga di sini, kehilangan anak, kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan ya. Dan eh kayak kayak tuh kan artis-artis zaman sekarang tuh ya, banyak yang selingkuh ya. Akhirnya apa? Mereka kehilangan kehilangan pekerjaan ya, mereka dicaci maki, mereka disudutkan gitu ya. Hmm, lagi booming ya sekarang artis-artis tuh, selingkuh, kemudian ketahuan, ada yang cerai, taunya istrinya malah jadi booming, malah lebih terkenal, suaminya entah kemana sekarang ya. Bahkan cuman gara-gara mobil aja heboh banget.
suami komentar gara-gara istri pakai mobil anak, kan aneh ya. Oke, kemudian I bury myself in work to forget you. Jadi dia bukan mencoba, tapi memang yes, dia memang menyibukkan diri dia dengan bekerja untuk melupakan kamu. Berarti di sini dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu ya, nggak bisa apa namanya, nggak kepikiran kamu, pasti selalu kepikiran kamu. Kasian ya orang ini. Orang udah pisah juga masih aja terbayang-bayang kamu. Padahal kamu nggak pakai apa-apa. Ya karena di sini nggak ada magician juga kan. Jadi kayaknya nggak ada tuh kamu pakai magic no. Tapi ya memang karena ini pure karena rasa bersalah dia, pure dari karma dia yang telah menyakiti orang yang tulus mencintai dia, orang yang ikhlas dengan lapang hati mau menerima dia. Kan aneh ya. Oke, the moon ya. Jadi orang yang selingkuh di antara kamu dan dia di sini ketahuan, atau mungkin dia mengakui bahwa dia selingkuh. Intinya pasangan sah dia ataupun pasangan yang memang benar-benar tulus mencintai dia di sini itu tahu bahwa dia memang selingkuh gitu ya. Semua apapun yang dia tutup-tutupi akhirnya terkuak, akhirnya terbongkar karena di sini demunnya terbalik ya. Jadi uh, apapun yang selama ini kamu tutup-tutupi, hai para para isi hati ini, cerita ini ya, kamu akhirnya ketahuan ya. Mungkin dari sinilah awal mula kehancuran hubungan kalian. Ya, dia menipu kamu, dia mengkhianati kamu, dia berselingkuh di sini dan itu semua ketahuan oleh pasangannya. eh Ya, intinya hancurlah hubungan ini karena pasangannya itu sadarnya itu gini. eh Kok sering maksudnya pasangannya ini ya, orang yang kamu fokuskan atau isi hati dari orang ini tuh eh kok kamu sering ngabain aku ya, padahal kita tadinya baik-baik aja ya, komunikasi oke-oke aja, kok tiba-tiba akhir-akhir ini entah sebulan ini kamu kok kayaknya jarang tuh mau ngehubungin aku, nanya-nanya ke aku gimana, itu pun enggak gitu ya. Jadi kamu mulai, firasat kamu itu mulai kuat, kayaknya nih ada yang aneh nih dengan kamu gitu ya. Terus firasat kamu semakin hari semakin kuat dan semakin yakin bahwa oh, kayaknya kamu ini punya yang lain. Nah, tanpa dia ngomong sama kamu, kamu itu udah dikasih insting, kamu udah dikasih firasat yang kuat oleh semesta ya, karena demonnya reverse. Jadi, eh, kamu yakin, hai pasangan sejati ya, eh bahwa yes, memang benar dia selingkuh. Nah, dari sinilah kamu bongkar semuanya bahwa oke, kamu pasti selingkuh ya, gitu. Karena ya itu tadi kamu diabaikan ya, terus firasat kamu semakin hari kok semakin kuat, kayak ada yang aneh di diri dia yang tadinya manja-manja sama kamu, komunikasinya intens banget, baik banget kalau ngomong, kok tiba-tiba wing menghilang kayak gitu. Jadi insting kamu makin kuat, ketahuanlah dia ternyata dia selingkuh ya. Kemudian ada strength reverse di sini. Jadi karena strength-nya reverse ya, eh dia yang si pemilik isi hati ini ya, dia berpikir dia ini orangnya memang lebih memprioritaskan hal lain selain kamu ya. Mungkin dia lebih memprioritaskan hobi, pekerjaan, atau mungkin teman-temannya, atau bahkan ya selingkuhannya ini. Jadi di sini aku melihat dia itu sering nyuekin kamu karena hal-hal di luar sana selain kamu ya. Dan di sini kamu mulai menagih perhatian, menagih apa, kasih sayang dari dia karena kamu sudah tidak mendapatkannya lagi dari dia. Kalian masih memiliki hubungan tapi kalian justru diabaikan di sini ya, karena dia lebih sibuk pada hal-hal lain di luar, ya intinya yang eksternal di luar hubungan kalian. Kemudian aku lihat di sini karena kalian itu menagih ya, seolah-olah kalian memang mengekang dia, jadi mendominasi hubungan ini, menginginkan hubungan ini tuh
serius gitu ya, jelas gitu ya, kalau kamu pengen hubungannya sama aku, ya udah kasihlah perhatian, kasih sayangnya cuman sama aku, kamu menginginkan itu. Tapi saat dia diperlakukan seperti itu oleh kamu, dia semakin muak, dia semakin merasa terkekang, dia semakin merasa apa, terikat. Nah, dia tidak suka dengan itu. Dan aku lihat di sini juga ya, karena strength-nya reverse ya, dari sifat ini dia memberontak ya, memberontak. Akhirnya di antara kalian timbullah masalah konflik tentang pengontrolan diri ya. Dari sisi kamu sudah tidak terkontrol, kamu udah kesel ya, kamu sering diabaikan. Bahkan kalau di sini kamu benar-benar sebulan nggak kontak dia, ya dia nggak kontak kamu kayak gitu. Dari sisi dia juga karena kamu apa namanya, menagih gitu ya, menagih perhatian dari dia. Di sini juga dia tidak bisa mengontrol emosi dia. Jadi hubungannya ya jadi berantakan gitu ya. Dan akhirnya di sini eh oh, aku lihat karena ini strength dan sering banget ya, dari pembacaan-pembacaan aku di akhir-akhir ini atau ya udah sebulan ini, strength-nya itu selalu reverse ya. Sering banget keluarnya strength-nya reverse. Berarti memang energinya kuat, kuat banget. Mungkin berarti nggak cuma sekali gitu loh dia mengabaikan kamu. Mungkin kalian ini hubungannya juga on off atau mungkin memang sifat dia selalu terulang seperti ini lagi, seperti ini lagi. Jadi seperti lingkaran setan ya, begini lagi gitu. Udah kamu coba untuk memaafkan dia, udah kalian balikan lagi, ngulang lagi seperti ini, dia selingkuh lagi, dia lebih memprioritaskan hal-hal lain selain kamu gitu ya, kamu dicampakkan lagi, kamu diabaikan lagi ya. Jadi strength ini selalu keluar, berarti memang energi dari dianya tuh kuat banget. Eh, Orang yang selalu mencari keasikan di tempat lain gitu. Kalau aku lihat dia cinta sama kamu, of course dia cinta sama kamu. Tapi ketika dia sudah bisa mendapatkan diri kamu, sudah punya pengakuan dari diri kamu bahwa ya dia pasanganmu atau dia sudah bisa menggenggam hati kamu gitu ya. Kamu kayak udah ketergantungan sama dia karena strength inilah kartu ketergantungan pada seseorang. Jadi kamu udah ketergantungan sama si dia. Jadi dia udah merasa bebas, dia udah merasa bangga diri gitu ya, karena kamu nggak bakalan bisa lagi nih pergi dari aku gitu ya, karena kamu udah terpaut sama aku, kamu udah apa, terikat sama aku, kamu udah bucin sama aku. Dia berpikir seperti itu, makanya di sini dia berlaku semena-mena sama kamu. Kemudian juga aku lihat di sini karena kamu nggak dapat perhatian dari dia, kamu berpikir bahwa aku pantas mendapatkan kasih sayang dari orang yang berkualitas. Karena di sini kamu ikhlas, kamu tulus mencintai seseorang. Seharusnya orang yang aku cinta itu memberikan cinta yang tulus juga sama aku gitu. Tapi karena di sini kamu tidak bisa menerimanya dari dia, maka di sini kamu lebih baik memilih untuk pergi atau mencari seseorang yang lebih mau menerima eh, kamu apa adanya dan mau membalas apa yang kamu berikan gitu. Jadi kamu pengen adanya take and give yang sesuai, yang setara gitu ya. Dan dari dianya juga dengan egoisnya dia berpikir bahwa nih orang ya udah syukur-syukur juga udah gue terima gitu kan, udah gue jadiin pasangan malah banyak mengekang, akhirnya dia muak juga kan, kamu apa, mintai terus tanggung jawab atau perhatian gitu ya. Akhirnya di sini dia merasa sudah tidak nyaman dan juga dia berpikir bahwa ya daripada gue punya pasangan yang cerewet, pasangan yang mengekang, pasangan yang minta yang aneh-aneh gitu, maksudnya aneh-aneh itu ya perhatian kayak gitu ya, perhatian kayak gitu, ya udah mending nyari yang lain ya. Jadi dia lebih memilih selingkuhannya kayak gitu ya. Jadi memang energi dari kamu dan dia ini memang kuat banget tentang perselingkuhan dan ketidakcocokan ya, ketidakcocokan. Kemudian dari energi dia lebih kuat lagi, emang uh, toxic banget ya. Oke, kita jangan ngomongin orang toxic deh. Pasti diri kita juga punya ketoksikan ya. Cuman orang ini tuh benar-benar yang kayak banget, gregetin banget ya. Susah aku mau nyebut dia apa, takut aku ngejelek-jelekin orang. Intinya orang ini tuh
nggak bisa dipercaya lah ya. Ya, dan karena ini benar-benar mengulang ya. Ini aku lihat ceritanya itu mengulang flashback deh ya. Jadi aku tahu berarti dia ini sebenarnya sadar, dia tahu bahwa dia itu toxic banget. Dia telah selingkuh, dia telah menyia-nyiakan kamu, bahkan di Empress ini dia manipulatif sama kamu, dia sering mengarang cerita, dia sering membuat skenario buruk untuk menutupi perselingkuhannya, entah menutupi juga kebiasaan-kebiasaan buruknya atau masa lalu kelam dia. Di sini ada Empress, kemudian juga dia mengontrol kehidupan percintaan kamu dengan dia agar dia di sini bisa mengontrol kamu juga gitu ya, agar apapun kesalahan yang dia buat, apapun yang dia lakukan di belakang kamu, kamu itu nggak bisa lepas dari dia. Dan bahkan di sini aku lihat sampai-sampai kamu tuh mengabaikan kebahagiaan kamu sendiri demi dia, ya. Jadi kamu banyak berkorban, aku lihat di sini, dan dia sadar itu. Ternyata kamu itu banyak berkorban untuk dia, dan dia tahu itu, ya. Jadi aku lihat dia memang banyak 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 apa namanya penyesalan ya sebenarnya nih, terutama dari perkataan terakhir dia atau perkataan yang pernah dia ungkapkan ke kamu, dan itu membuat kamu menyesal mungkin ya pernah mengenal dia gitu di Empress ya. Bahkan di sini dia sadar ya, kamu itu banyak tersakiti oleh dia gitu ya. Di Empressnya soalnya reverse ya. Jadi dia sadar kamu tuh banyak tersakiti oleh dia, sering diabaikan oleh dia gitu ya. Dikontrol kehidupannya oleh dia gitu ya. Jadi kamu merasa tidak bebas di sini. Dia tahu itu. Ya, bahkan di sini kamu tuh kayak terkekang banget ya punya hubungan sama dia. Ya, karena di sini ada King of Pentacles-nya reverse ya. Aku lihat di sini dia orang yang lebih tua dari kamu ya. Kayaknya dia laki-laki, pria tua ya. Pria tua ya. Orangnya itu agak sombong, bukan agak sombong tapi yes, memang sombong, sulit untuk diberi kepercayaan ya, tidak bisa dipercaya. Orangnya juga nggak sabaran, orangnya sembrono, orangnya juga lagi nggak stabil gitu ya, nggak stabil secara emosional, mental, kemudian juga dari finansial. Intinya banyak hal yang dia belum stabil. Dan juga dia ini orangnya cemburuan, manipulatif banget. Manip Orangnya juga nggak percaya dirian ya, nggak asik lah intinya orang ini. Ya, orang ini memang nggak jujur, bahkan di sini dia menghadirkan pihak ketiga di antara kalian ya, selingkuh. Ya, jadi udah strength, uh, the King of Pentacles, yes. Jadi kuat banget energi dia, memang orang yang suka selingkuh. Oke, dari Four of Pentacles, ya ini tegak ya. Kalau dari percintaan juga sebenarnya kan, walaupun ini tegak, bukan berarti cerita kisah cinta kalian ini akan baik, bukan berarti bagus gitu ya. Tapi justru malah dari sisi dia ya, isi hati di dia nih, nampaknya kalian memang sering on off ya hubungannya, nggak cuma sekali doang kalian itu memiliki hubungan, mungkin kalian putus nyambung. Karena aku lihat di sini dia tidak mau benar-benar yang terlalu terikat dalam hubungan ini dengan kamu. Ya, karena aku lihat di sini dia sebenarnya masih ada rasa dendam, sakit hati dia dengan perlakuan ataupun saat kalian masih memiliki hubungan yang kemarin, itu masih ada rasa sakit hati dia yang belum sembuh, dan akhirnya dia datang lagi ingin balas dendam sebenarnya. Dan itu mungkin belum dia tampilkan karena di sini dia bermain skenario, ya, bermain skenario. Dan aku lihat juga kamu sebenarnya merasakan ya, walaupun dia di sini kayak lemah lembut, kayak apa namanya tuh, ya intinya baik-baikin kamu lah. Kamu kayak punya insting tersendiri gitu ya. Ini orang apa lagi nih datang? Mungkin udah 2 atau 3 kali dia bolak-balik datang ke kehidupan kamu menawarkan cinta sama kamu. Jadi kamu makin insting kamu itu makin kuat. Nih orang ngapain lagi nih? Mau ngapain dia? Beneran mau selingkuh lagi? Nanti dia datang bakalan selingkuh lagi nih. Kamu itu udah punya insting seperti itu ya. Jadi pas dia datang, ada niat dari dia itu
niat tersembunyi ya, di hati dia yang paling kecil dia itu pengen juga ada membalas ke kamu kayak gitu. Mungkin kemarin dia juga ketahuan selingkuh gitu, terus kamu pergi begitu aja, terus ya udah kamu mengucapkan salam pergi gitu ya, nggak mau lagi berhubungan dengan dia. Nah saat ini dia tuh pengen membalas itu ya, kenapa kenapa kamu yang pergi, seharusnya aku yang mutusin. Nah mungkin kemarin terakhir adalah dia yang mutusin, makanya di sini dia I wish I could take back my words ya. Jadi mungkin kata-kata itulah yang ingin dia tarik gitu ya. Salah satunya karena di sini dia menyesal, dan uh, dari situ aku lihat juga uh, dia apa ya namanya, dia 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 masih bingung ya, dia masih bingung untuk datang lagi ke kamu. Ternyata dia masih belum move on dari kamu ya. Dia udah meninggalkan kamu di sini, dia pengen balas dendam sama kamu ya. Cara balas dendamnya adalah dia sekarang yang ngomong untuk pergi dari kamu. Mungkin kemarin-kemarin itu kamu yang pergi dari dia karena dia ketahuan selingkuh oleh kamu, terus kamu yang pergi gitu aja gitu kan, menghilang. Terus dia datang lagi, dia ingin membalas lagi ya, dia selingkuh lagi, terus akhirnya dialah yang mengucapkan kata perpisahan sama kamu. Terus ketika kalian sudah berpisah, ternyata dia menyesali itu, ada kata-kata yang menyakiti kamu yang pengen dia tarik, dan nyatanya dia mencoba untuk pergi dengan selingkuhannya ini, pergi dengan orang barunya gitu ya. Tapi kok malah nggak sesuai dengan ekspektasi, malah bayang-bayang mantan atau bayang-bayang dari kamu ini selalu menghantui dia. Makanya di sini I put myself in work to forget you. Jadi dia mencoba untuk kerja 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 dan kerja agar bisa melupakan kamu. Karena kenapa? Karena di sini Four of Pentacles-nya tegak ya, dia belum bisa move on dari mantan. Mantannya siapa? Yes, kamu. Ya, kalau misalkan instingnya kuat kamu dengan dia ya, kamu kayak kalau setelah dipikir-pikir, kayaknya iya deh, ini orang belum bisa move on dari kamu. Yes, itu insting yang tepat. Apalagi kalau selama ini tuh kamu tuh insting tentang dia tuh selalu kuat. Yes, berarti itu memang kamu si mantan terindah ya. Ya, jadi di sini sekuat apapun dia mencoba untuk move on, nyatanya aku lihat masih hanya sekedar wacana dia berusaha untuk move on aja, tapi realnya nggak bisa move on ya, karena di sini masih ada Four of Pentacles-nya tegak. Jadi itulah isi hati dia ya. Dia tahu dia kejam, dia udah nyelingkuhin kamu, dia udah punya niat buruk, dia apa manipulatif, dia mengontrol, dia nggak ngasih kamu apa perhatian selama ini, dia bermain apa skenario, bermain drama ya di sini. Ya dia tahu itu. Setelah dia mencoba mengakhiri drama ini, ternyata bayang-bayang kamu nggak bisa lepas dari dia ya. Dia selalu keinget kamu terus, bahkan dia berusaha sampai gimana nih caranya biar gua ngelupain lo, tapi nyatanya tidak bisa. Dia tidak bisa move on dari mantan ya. Seperti itulah cerita isi hati dia hari ini terhadap kamu. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Pisces dan Leo, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan aku ini. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.